Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Septiani dari kelompok 2, jurusan Pendidikan Biologi kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan kimia flammable atau bahan kimia yang mudah terbakar. Bahan kimia flammable atau bahan kimia yang mudah terbakar merupakan bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen sehingga dapat menimbulkan api. Contoh dari bahan kimia flammable ini adalah minyak terpetin, klorin trifluorida, bensin, aseton, silen, dan etanol. Cara penanganan apabila terkena bahan kimia flammable ini yaitu dengan menjauhkan bahan kimia yang bisa menyebabkan luka bakar. Kemudian, bilas bagian yang terkena luka bakar di bawah air mengalir kurang lebih selama 10-20 menit. Usahakan jangan sebentar ya. Yang ketiga, lepas pakaian atau apapun yang terkontaminasi bahan kimia di area bagian tubuh. Lalu, jika terasa sakit, gunakan obat pereda rasa nyeri. Kemudian perban luka jika memang diperlukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila di kelas C, jurusan Pendidikan Biologi kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan iritan dan cara penanganannya. Bahan iritan adalah bahan kimia menyebabkan iritasi akibat kontak langsung bahan kimia dengan bagian-bagian tubuh tertentu seperti kulit, mata, dan saluran pernafasan. Cara penanganan bahan iritan akibat luka bakar asam pekat itu dengan cara mengaliri dengan air mengalir atau dengan menggunakan soda kue 5%. Penanganan luka bakar akibat basah kuat yaitu dengan cara mengaliri dengan air dan juga dengan melarutkan cuka dapur untuk menetralisir basa penyebabnya. Penanganan korban iritasi pada bagian mata itu dengan cara melakukan investigasi korban yang terkena bahan kimia, lalu basuh mata yang terkena bahan kimia dengan air sebanyak mungkin. Penanganan korban yang menghirup gas beracun dengan cara mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, terlentangkan korban dengan posisi kepala lebih tinggi daripada anggota tubuh lainnya. Ketiga, periksa denyut nadi dan juga pernapasannya. Keempat, jika pasien sudah sadar, segera beri susu untuk menetralisir racunnya. Kelima, jika korban masih syok, segera hubungi rumah sakit terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Diamayanti. Saya dari kelompok 2 Praktikum Teknik Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan eksplosif. Bahan eksplosif adalah bahan kimia padat, cair, atau campuran dari keduanya yang diakibatkan suatu reaksi. Dalam reaksi tersebut, menghasilkan gas dalam jumlah yang besar disertai suhu tinggi. Akibatnya akan menimbulkan ledakan. Selain itu juga termasuk bahan struktur kimianya yang tidak stabil atau reaktif. Ada beberapa macam eksplosif, di antaranya eksplosif buatan, sifat tidak stabil dan reaktif, campuran, dan debu. Contoh dari bahan kimia yang mudah meledak adalah TNT, nitroglycerin, dan juga amonium nitrat. Bagaimana cara menyimpan bahan eksplosif? Yang pertama, simpan bahan minimal 10 km dari gedung, rumah untuk minimalisir efek ledakan maupun pencemaran lingkungan. Yang kedua, gedung tempat penyimpanan harus kokoh, tahan api, panas, serta tetap terkunci ketika tidak digunakan. Yang ketiga, gedung tempat penyimpanan harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang keempat, simpan bahan kimia tersebut ke tempat yang sejuk, kontrol temperatur serta tekanan di dalam ruangan, dan jauhkan dari bahan kimia lain yang menimbulkan reaksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
saya Futiatun Nur Amalia dengan NIM 22242000093 dari kelompok 2 kelas 1C jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu korosif, cara penanganannya, serta contohnya. Bahan korosif adalah bahan kimia yang dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal pada kulit, serta dapat membuat kulit mengelupas. Cara penanganannya, hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam. Contohnya asam klorida, asam sulfat, dan natrium hidroksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria dari jurusan Pendidikan Biologi kelas 1C dari kelompok 2 Teknik Laboratorium. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari bahan kimia, yaitu bahan kimia pada toksik. Nah, bahan kimia toksik ini sendiri adalah bahan yang bersifat beracun dan dapat menyebabkan sakit serius dan dapat menyebabkan kematian pada seseorang. Adapun tindakan yang perlu kita hindari yaitu kita cukup dengan tidak melakukan kontak langsung dengan bahan toksik tersebut. Nah, contoh dari bahan toksik adalah metanol dan benzana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Sita dari kelompok 2 Teknik Laboratorium Pendidikan Biologi Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol feritoksik. Nah, itu feritoksik, lambangnya itu T+, artinya itu bahan yang sangat beracun dan lebih sangat berbahaya bagi kesehatan, juga dapat menyebabkan penyakit kronis bahkan kematian. Kemudian tindakan yang dilakukan apabila terkena bahan ini itu hindari kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernapasan. Kemudian untuk contoh dari toksik ini sendiri ada kalium cyanida, ada hidrogen sulfida, nitrobenzena, dan